Oke, di pertemuan kedua ini kita membahas tentang stoikiometri, di mana kalau kita lihat di, kontrak perkuliahannya ya, di sini kita ada membahas, eee, stoikiometri bagian satu dan bagian 2. Nah, di stoikiometri satu ini kita belajar tentang, konsep mol, massa molar, rumus empiris, dan rumus molekul persen unsur senyawa. Ini yang pertama ya. Bagian yang kedua, hukum dasar kimia, persamaan reaksi, stoikiometri reaksi, atau konsep reaksi pembatas. Nah, nanti 2 materi ini kita akan pelajari di dalam kelas tutorial hari ini. Oke, jadi untuk kelas tutorial hari ini itu pembahasannya yang kita masuk ke. Nah, kemarin kita sudah belajar rumus kimia, ada 3 ya, ada rumus empiris, dan ada rumus senyawa ionik, yang masing-masing memiliki perbedaan ini ya. Oke, Aku nah kita ke contoh soalnya. Nah, di mana di sini, adalah pada soal yang pertama, pada analisis suatu mineral diperoleh hasil sebagai berikut: aluminium 11,24%, fluor 71,22%, dan Si 17,55%. Rumus empiris geram ini adalah, nah berarti kita mencari Re-nya ya, atau rumus empirisnya yang kita cari. Nah, Re ini bagaimana kita mencarinya, yaitu di mana di, soal ini kan terdapat persentase ya, persentase ini kita, asumsikan sebagai gram beratnya ya, kita asumsikan aja, yang kimia itu, bisa asumsikan. Nah, berarti di sini ada, kalau ada gram, terus berarti di sini ada AR-nya, berarti kita di sini mencari perbandingan molnya. Nah, perbandingan mol untuk, kita menggunakan perbandingan, untuk kita menentukan rumus empiris, kita menggunakan suatu perbandingan. Perbandingan yang digunakan yaitu perbandingan mol, molarnya. Nah, di mana rumus mol itu adalah massa dibagikan dengan mR atau HR-nya. Nah, di sini kita cari di mana perbandingan molnya, di sini ada, mol apa saja, ada mol aluminium, terus kemudian ada mol fluor, terus kemudian ada mol silikon. Nah, di sini kita cari satu-satu, di mana Al itu masanya berapa. Di sini adalah massa Al dibagi dengan AR ya, karena ini unsur tunggal, AR dari Al, kemudian berbanding dengan massa dari si F dibagi dengan AR dari F. Sama juga dengan yang silikon, massa Si dibagi dengan AR Si. Nah, kita masukkan massa Al itu berapa, kita asumsikan nih tadi persentasenya tadi gram ya, massa AR-nya aluminium tadi kan 11,24 dibagi dengan R-nya yaitu 27. Kemudian berbanding, massa F-nya berapa? 71,22 dibagi dengan 19, berbanding massa Si-nya itu 17,55 berbanding dengan 28. Nah, kita udah mengetahui sekarang kita
bagi masing-masing. Oke, 11,24 dibagi 27, itu hasilnya adalah 0,41. ya 0,41. Oke, berbanding 71,22 dibagi 19 hasilnya 3,7. iya. Terus kemudian yang 17,55 dibagi 28. 0,62. Oke, 0,62. Nah, di sini kan kita udah dapet nih perbandingannya. Ada 0,4, 3,7, dan 0,6. Nah, kalau seumpama kita konversikan menjadi rumus RE, berarti di sini kita, di RE ini nggak bisa dibulatkan begitu saja ya. Jadi contoh nih, ini kan mendekatin 1 Bang, berarti nanti Al-nya 1, aluminiumnya nanti, si fluornya 4, terus Si-nya 1, nggak bisa. Tetapi kalau di dalam RE, kita menggunakan yaitu namanya konsep untuk kesetaraan, yaitu di mana, karena di sini itu, masih 0,4, 3,7, masih pecahannya masih dibilang, 0, sehingga kita bisa kalikan, di mana sama-sama kita bagi 0,2 ya. Coba kita bagi 0,2. Nah, berarti 0,41 dibagi 0,42 menjadi pembulatan. 2,08. Kemudian berbanding dengan 3,74 dibagi 0,2 sama dengan 18,7. 18,7. Ya, ada nggak belakangnya 7 berapa? Nah, itu doang. Oh ya, oke. Kemudian 0,62 dibagi 0,2. 3,1. 1,1 Bang. 3,1 ya. Iya Bang. Oke, nah kita udah dapat nih. Nah, baru ini kita bisa sebut dengan rumus empiris karena ini sudah mengalami pembulatan. Yaitu pembulatannya dengan cara bagaimana? Dibagi dengan yang terkecil. Bisa juga yang paling depan ini, bisa juga contoh nih kita bagi 0,4. Berarti kan di sini nanti 1 berbanding bla 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 gitu kan. Nah, terus kalau semua nanti contohnya di soal pilihan ganda itu nggak ada, berarti silakan teman-teman dikalikan 2 dan seterusnya. Seperti itu ya. Nanti kita contoh soal aplikasi yang lain. Berarti ini rumus empirisnya, kita masukkan Al nilainya itu 2, kemudian F itu nilainya 18, dan Si itu nilainya 3. Nah, Al2, F18, Si3 itu dinamakan garam aluminium heksa fluorosilikat. Nah, ini suatu garam mineral ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Kita contoh aplikasi yang lain. Suatu sampel berwarna putih padat berisi 0,17 mol boron dan 0,255 mol oksigen. Apakah rumus empirisnya? Ini sama juga rumus empiris menggunakan perbandingan mol. Perbandingan mol. Nah, di sini molnya sudah diketahui, berarti tinggal kita masukkan saja. Berarti molnya boron berbanding dengan molnya oksigen. Boron 0,17. 170 ya berbanding dengan 0,255. Nah, kalau ini kita bagikan biar jadi ini 1 berarti dibagi dengan 0,170. Nah, ini kan biar 1. Ini boron berarti 1 berbanding 0,255 dibagi dengan 0,170 menghasilkan 1,5 Bang. ya, 1,5. Nah, Bang, apakah bisa kita memasukkan rumus empirisnya itu menjadi B1? Oh, 1,5 gitu, nggak bisa. Ataupun 1,5-nya ini dibulatkan juga nggak bisa. Berarti kita harus bulatkan. Bulatkannya nggak boleh langsung dibulatkan, tetapi harus ada faktor pengalinya. Berarti kita kalikan 2. Berarti menjadi 2. kalau kita kalikan 2, jadinya B-nya ini nilainya 2.
berbanding 3. Nah, 3. berarti ini rumus empirisnya sudah kita ketahui, yaitu B2O3. Ada yang tahu ini senyawa apa? B2O3? Boron trioksida. Tidak. Nah, seperti itu ya, itu untuk mencari rumus empiris. Jadi, teman-teman coba bagi dulu dengan yang paling kecil dulu. Nah, nanti kalau sama dia nggak ketemu, contoh di bilangan gandanya nggak ada, berarti teman-teman kalikan 2 untuk faktor pengalinya. Oke. Nah, selanjutnya itu rumus molekul. Rumus molekul ini bagaimana cara penentuannya? Yang pertama, tentukan dulu rumus empirisnya atau Le-nya. Kemudian yang kedua, cari faktor pengali X dengan cara di mana X itu kita bisa cari menggunakan massa molar rumus molekul atau MR ya. MR dari apa namanya? MR-nya kecil ya. MR dari si rumus molekul dibagi dengan MR rumus empiris. Jadi rumus molekul itu sama dengan rumus empiris X. Nah, kalau kita tuliskan berarti Re ini kita simbolkan dengan huruf X ya, atau bisa diganti dengan huruf lain, kemudian ini Rm. Nah, ini kalau kita sederhanakan, X ini kan untuk mencarinya, MR dari Rm dibagi dengan MR dari Re. Nah, lebih seperti itu. Kita ke contoh soal. Rumus empiris fruktosa CH2O, jika massa molekul relatif fruktosa tersebut adalah 180 gram per mol, rumus molekulnya adalah, nah ini yang diketahui ada rumus molekul dari fruktosa, yaitu 180. Kemudian ada AR-nya juga. Nah, berarti kita cari masing-masing. Kita menggunakan rumus yang tadi, yaitu rumusnya MR dari Re. Ini kita simbolkan Ditambah. N ya. Iya, bentar. N, MR, Rm. Oke, ada yang mau mencoba? Boleh, Kak? Bentar, saya cek Boleh, Bang. dulu. Iya. Iya, tadi itu yang Raisen ada Nanda. Oke, Nanda boleh Nanda. Eh, itu kan yang untuk MR-nya, rumus empirisnya itu kita tambahkan aja, Bang. Kayak Mhm. hanya kan ada 2, jadi hanya 1 dikali 2 ditambah C-nya 12, O-nya 16 itu sama dengan 30. Oke, sebentar saya tuliskan biar teman-teman ngerti ya. AR-nya dari 1 kali C ini ya, C ditambah dengan AR dari 2 kali H H, ditambah dengan AR dari 1 kali O. Oke, ini kita masukkan ya berarti O. 1 dikali 12 ditambah 2 kali 1 ditambah 1 dikali 16. Totalnya berapa tadi, Nanda? 30. 30. Satuannya MR apa? Gram per mol. Per mol. Nah, oke, selanjutnya apa lagi, Nanda? Itu kan udah diketahuin tuh MR dari rumus empirisnya sama rumus molekul, tinggal dibagi aja, Bang. Mau Oke, MR berarti rumus ini molekulnya itu tadi 180 gram per mol, ya. 30 gitu. Oke, MRM ini per MR dari Re. Ya, N-nya ini berarti kan yang kita cari ya, MRM-nya 180 gram per mol dibagi dengan MRR yaitu 30 sama juga gram per mol. Ini satuannya kita coret karena sama ya. Ini 0 coret berarti tinggal sisa 6. Nah, berarti kita masukkan rumus molekulnya, di mana rumus molekulnya tadi CH2O. Di N-nya tadi kita ubah menjadi 6, berarti CH2O 6 kali. Berarti menjadi rumus molekulnya berapa apa, Anda? C6 H12O6. Iya, itu rumus molekul apa? Fruktosa. I- Glu Glukosa. glukosa. Iya, jadi cara Glukosa. mencarinya seperti itu ya untuk yang rumus molekulnya. Oke, terima kasih Nanda. Nah, itu untuk yang rumus molekul. Nah, untuk aplikasi-aplikasi lain Sama-sama, Bang. nanti teman-teman boleh
Coba. Nah, kurang lebih untuk mencari rumus molekul seperti itu ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke stoikiometri. Nah, stoikiometri sudah apa namanya? Sudah nggak asing lagi ya, teman-teman, karena teman-teman harus paham konsep dasarnya dulu di bagian stoikiometri. Karena untuk mengetahui persamaan kimia dan lain-lain, teman-teman harus tahu dulu dasarnya dari stoikiometri. Nah, di stoikiometri ini kita nanti perlu mendapatkan data yaitu namanya massa atom rata-rata atau yang kita kenal dengan itu nomor massanya ya. Nah, kemudian kita ke selanjutnya yaitu mol. Mol itu apa sih? Mol itu adalah banyaknya suatu zat yang mengandung entitas dasar, bisa berupa atom, molekul atau partikel lain yang dinyatakan sebanyak jumlah atom yang terdapat dalam 12 gram karbon 12. Ini dari PPT ya. Nah, mol itu bisa dinyatakan dengan menggunakan bilangan Avogadro atau Na, di mana jumlahnya itu 1 mol Na sama dengan 6,022 dikali 10 pangkat 23. Mol itu disimbolkan dengan huruf N kecil. Nah, di mana N kecil ini kita bisa cari menggunakan rumus massa suatu unsur dibagi dengan MR unsurnya atau AR dari unsurnya. Nah, massa molar itu adalah massa dari 1 mol unsur yang dinyatakan dalam gram per kilogram. Nah, di sini ada contoh soalnya. Berapa banyak mol dalam 107,6 gram dari Si? Si itu silikon. Mempunyai nomor massa 28. Nah, berarti kita langsung cari. Menggunakan rumusnya bagaimana? Rumusnya adalah gram dikali mol unsurnya dibagi dengan beratnya. Berat dari si nomor massanya ya, nomor massanya. Nomor massa unsur. Nah, kita bisa cari di sini, di mana gramnya tadi sudah kita ketahui yaitu 107,6 gram. Gram Si. Nah, kemudian dikali dengan karena di sini satuannya karena di sini S itu hanya unsur yang berdiri sendiri, berarti kita menggunakan mol 1 mol unsur Si. Dengan nomor massa atomnya berapa? 28. Kita asumsikan ini gram ya, karena di ini tadi bisa kita menggunakan SMA, satuan massa atom. Jadi kita asumsikan di sini gram, nomor massanya dari Si. Ini bisa kita coret, ini kita bisa coret, berarti 107,6 dibagi dengan 28 menghasilkan 3,84. iya, 3,84. Jangan lupa ini kita kasih unsur satuannya yaitu mol unsur Si. Nah, untuk mencari mol seperti itu. Oke, kita ke contoh lainnya, yaitu massa molekul. Massa molekul ini bisa kita kenal dengan rumus MR, massa atom relatif. Di mana jumlah dari massa atom dalam SMA dalam satuan molekul. Tadi kita udah nyoba nih, tadi si Nanda untuk nyari MR dari CH2O. Nah, sekarang ada yang mau mencoba hitung MR dari NH3? Saya, Bang. Oke, sebentar. Saya lihat dulu. Sampai on mic tadi. Oke. Oh ya, itu ada Diana. Oke, Diana, boleh Diana. ARN1 kali 16 Ditambah dengan A. 1 kali Ya, 3 dikali. AR N-nya berapa nilai sama dengan nomor ininya? 14, Bang. Ya, terus H itu 3 dikali 1. Berarti MR-nya berapa totalnya? 17, Bang. Iya, satuannya jangan lupa.
Satuan MR itu adalah Gram. iya, gram per mol. Gram. Oke, betul ya. Itu untuk yang NH3. Cara minta sebetulnya. Nah, selanjutnya hitunglah jumlah MR dalam senyawa aspartam C14, H18, N2O5. Oke, di sini udah ada angkat tangan Anastasia. Boleh Anastasia. Bang, saya bang. Saya juga Saya. tangan. Yang dari Iya. TV loh bang. Sabar dulu, nanti ada soal-soal selanjutnya kok, karena masih banyak soalnya kan. Oke, coba Anastasia, raise hand dulu aja, nanti biar saya urutkan. C-nya itu Udah bang dari tadi. Oh iya, 12. oke. C-nya berapa? Berarti ini 14 dikali C. 14 Ya. ditambah 18 kali H Mm-mm. ditambah 2 kali N ditambah 5 kali O. Ya, terus kita Jadinya masukkannya. 14 C berapa nomor masanya? 12. Ya, terus kemudian yang H itu 2 1. N itu berapa? tambah 18 kali 1 14. Iya. Terus 5 dikali O. O itu 16. O-nya Ya, totalnya berapa? hasilnya 294 Iya, gram per mol. 294 gram per mol. Oke, nah kurang lebih untuk menentukan apa namanya MR atau massa atom relatif sudah pada mengetahui ya. Jadi kalau semua nanti di soal contohnya nggak dituliskan MR-nya, berarti teman-teman bisa cari manual menggunakan rumus MR. Oke, selanjutnya kita belajar konversi jumlah partikel, massa, dan mol. Nah, di mana di stoikiometri ini rumus dasarnya ya, di mana kalau kita mau mencari massa atau berat suatu unsur, nah kita bisa menggunakan rumus, yaitu mol dikali dengan MR. Nah, ini gini ya, ini massa nih. Massa itu berarti mol dikalikan dengan MR. Nah, kalau kita mau mencari jumlah mol, ini yang dinyatakan dalam N, ini kita bisa menggunakan rumus, ini dia. N-nya atau mol itu menggunakan rumus massa dibagikan dengan R. N itu sama aja mol ya tadi ya. Oke. Terus kalau kita menghitung mol yang diketahui jumlah partikel, nah berarti kita bisa menggunakan rumus ini dia. N kita bisa cari menggunakan jumlah partikel dibagi dengan bilangan Avogadro. Ya. Terus kemudian kalau kita mencari jumlah atom atau unsur, nah kita bisa menggunakan ini dia. Mol dikali bilangan Avogadro. Di mana bilangan Avogadro ini jumlahnya adalah 6,022 kali 10 pangkat 23. Nah, ini kita bisa menggunakan 6,02 atau 60,22 ya, tergantung dari soalnya. Kalau soalnya itu menuliskan 2, berarti kita tuliskan 2 aja. Atau kalau semakin lebih teliti, semakin banyak angka di belakang koma, maka semakin lebih tepat. Oke, di sini ada contoh soal. Ion fluorida ditambahkan ke air minum untuk mencegah kerusakan gigi. Berapa massa yang dinyatakan dalam gram? Berarti ini berat ya. Berat dari natrium fluorida. Dalam 1 liter air yang mengandung 1,19 kali 10 pangkat 19 satuan rumus senyawanya. Nah, berarti ini yang diketahui di dalam soal ini adalah jumlah partikelnya. Sertakan diagram alur yang menunjukkan bagaimana Anda merencanakan penyelesaian soal. Nah, berarti kita yang pertama itu tentukan rumusnya dulu. Tentukan rumusnya. Nah, untuk menentukan rumusnya kita melihat di sini apa yang ditanyakan, yaitu yang ditanyakan adalah massa, di mana massa tadi rumusnya kita lihat di slide sebelumnya, mol dikali dengan MR. MR. Ya, betul. Nah, terus sudah kita cari massa. Selanjutnya, langkah yang kedua, itu adalah
karena diketahui di sini itu molnya belum diketahui kan. Nah, berarti kita cari molnya dulu. Nah, di mana mol ini kita bisa cari menggunakan rumus apa yang diketahui di sini? Yang diketahui di sini adalah jumlah partikel. Berarti kita bisa menggunakan rumus ini dia. Jumlah partikel ada nih, bilangan Avogadro juga ada. Berarti kita bisa menggunakan rumus N sama dengan jumlah partikel dibagi dengan bilangan Avogadro. Avogadro. Ya, di mana bilangan jumlah partikelnya itu tadi adalah 1,19 dikali 10 pangkat 19 dibagi dengan bilangan Avogadro 6,02 aja dikali 10 pangkat 23. Iya, hasilnya berapa? 23. 1,97 kali 10 pangkat minus 5, Bang. 10 pangkat min 5 ya. Ya, Bang. Jangan lupa Minus 5. satuannya itu adalah mol. Nah, kita udah dapat molnya. Kita bisa masukkan di mol sebelah sini. 1,97 kali 10 pangkat min 5. Jangan lupa satuannya ini mol. Kita tuliskan. Dikali. Nah, selanjutnya yang ketiga, kita cari MR-nya. Cari MR. MR-nya siapa? Yaitu natrium fluorida. Natrium fluorida disingkatnya apa? Rumus kimianya? Na. NaF. Iya. F2. F apa? NaF. Iya, natrium fluorida. Oke. Ya, ada yang mau mencoba mencari rumus NaF di sini Resen udah nih, ada Sandriana. Coba Sandriana untuk mencari rumus MRNaF. mRNAF itu adalah ARNA ditambah dengan ARF. Iya, betul. 1 kali F. Na nomor masanya berapa? Tunggu, Bang. 23. 23. Ya, ditambah dengan yang F nomor ininya berapa? 19, Bang. 19. Oke, berarti kalau dijumlahkan berarti berapa? 42. 42. 42. Ya, 42. Jangan lupa satuannya adalah gram. Oke, nah kita udah dapat nih apa namanya? MR-nya. Berarti kita bisa masukkan di sebelah sini yaitu 42 gram per mol. Nah, ini kita bisa coret karena ada mol-mol kita coret. Berarti 1,97 kali 10 pangkat min 5 dikali 42 hasilnya 82,74 kali 10 pangkat minus 5. 8,27 kali 8,27 10 pangkat min berapa? Min 4. Min 4. Min 4, Bang. Oke, satuannya dia adalah gram. Nah, seperti itu ya cara mengerjakannya. Nah, sekarang kita ke contoh soal berikutnya. Oke, ini yang diketahui adalah jumlah partikel atau disingkat dengan JP. Nah, berarti kita di sini mencari jumlah partikel dari senyawa besi Fe2SO4 3 kali. Nah, yang pertama-tama apa? Yang pertama-tama ini kita cari JP tadi rumusnya apa? JP. Nah, ini kan JP N kalau N itu jumlah bilangan jumlah partikelnya dibagi bilangan Avogadro. Berarti kita balik. Berarti kalau JP yang dicari berarti molnya dikali bilangan dikali bilangan Avogadro. Iya. Nah, di sini molnya kan belum ada. Berarti kita cari dulu mol. Iya, ada yang mau mencari dulu mol Fe2SO4 3 kali. Iya, Sandriana tadi udah ya. Sarana udah, Anastasia udah. Coba selanjutnya ada apa ini Michelia. Coba Michelia bisa nggak?
Bisa, Bang. Oke, boleh Michelia untuk mencari mol dulu aja. Nanti temennya yang lain. Michelia. Oke, molnya gimana? Mol rumusnya apa? Mol massa per ml. Iya, massa Oh, per ml. ml. Iya, betul ya. Nah, berarti mr-nya si Fe2SO4 3 kali. Oke, masanya berapa di sini, Michelia? Eh, 55. Masanya, satu, Ding. masanya. 2. 20 gram. Ya. Ini ya, yang Oh, ini ya, nih. 20 gram. 20 gram ya, oke. Kemudian MR Fe2SO4 3 kali. Ini berapa? MR-nya ml. 400. berapa tadi? ARF 99,91 gram, Bang. 99, 91 gram per mol. sebentar, kita cari dulu ya. Coba berarti nih. 400, Bang. Iya, 400 seharusnya jawabannya. Iya, Oke. terus juga. Coba kita coba ya. AR dari 2 kali Fe ditambah AR. Ini karena di belakangnya itu ada 3, berarti dikali ya. Berarti 3 dikali S ditambah AR. 4 kali 3, 12 dikali O. Nah, berarti di sini 2 dikali Fe itu 56 ya. 6 Iya, ditambah Bang. 3 dikali S. S itu dia ada 32. 12 dikali 16. Oke, totalnya itu saya mendapatkan 16. ini berarti 400. 112 ditambah 96 ditambah 192. Oke, totalnya itu berarti 192. 178. Oke, 400 ya. 400 gram per mol. Nah, ini kan kalau ini di dalam soal belum diketahui MR-nya, berarti teman-teman harus ngitung ya. Jadi bukan bukan langsung ditebak asal gitu ya. Nanti karena takut salah gitu. Oke, kita masukkan di sini 400 gram per mol. Oke, silakan dilanjutkan Michelia. Berarti ini berapa hasilnya? 0,05. Iya, jangan lupa satuannya di sini gramnya kita coret berarti mol. Oke, kita masukkan di sini molnya berarti 0,05 mol dikali dengan bilangan Avogadro yaitu 6,022 kali 10 pangkat 23. 10 pangkat 23. 23. Berarti hasilnya berapa? 0,30 0,30. Dikali 10 pangkat kali 10 pangkat 22. 22. 22 ya? 2. Iya, Bang. Oke. Berarti kalau ini kita perkecil menjadi 3 kali 3,0 kali 10 pangkat 21. Itu ya. Angka 21. Ya, Bang. Oke, nanti silakan hasil akhirnya nanti disesuaikan karena mungkin ada berbeda kalkulator, beda koma gitu ya. Nanti silakan disesuaikan. Oke, itu untuk yang menghitung jumlah partikel. Nah, selanjutnya nih ada menghitung jumlah molekul. Nah, saya kasih rumusnya dulu, nanti ada yang mencoba. Ini ada jumlah molekul. Jumlah molekul itu rumusnya adalah mol dikali dengan bilangan Avogadro. Nah, di mana mol ini kita kan molnya belum ada, Bang. Nah, berarti kita mencari mol dulu. Molnya itu apa? Yaitu rumus gram atau masanya dibagi dengan MR-nya. MR-nya udah diketahui nih dikali bilangan Avogadro. Ya, di sini ada 2 soal nih. Ada yang 5 gram, ada yang 10 gram. Oke. Iya, Anastasia sudah ya. Nanti gantian dulu Anastasia. Itu ada Viola. Ya, boleh Viola yang 5 gram. Saya, Bang. Iya, yang kedua ada Ade. Saya, Bang, yang kedua. Iya, saya, Bang.
Ya. Oke, Viola, silakan Viola. Berarti jumlah molekul dari NO gramnya 5 berapa? bagi 3. Gramnya 5, Bang. Iya, MR-nya 30 dikali 30 6, dikali 6,022 kali 10 pangkat 23. iya, hasilnya Hasilnya 1,003 kali 10 pangkat 23. iya, jangan lupa satuan karena di sini tadi nih gram, di sini gram per mol, berarti kita bisa coret ya, ini gram coret, berarti satuannya itu mol. Oke, terima kasih Viola. Oke, Ade boleh Ade? 10 10 per 10 dibagi 108 dikalikan dikali 6,022 kali 6,02 ya, hasilnya 10 berapa? pangkat 23 92, berapa sih? Sabar Bang. Oke, hasilnya berapa? Ini sudah. Yang dibagi 0,092. Terus dikali Kali 6,022 kali 10 pangkat 23. Hasilnya berapa? Hasilnya 5,577 5 kali 10 pangkat 22. 10 pangkat 23. 23. 23. Oh, 23. 23, Bang. Ya, nah berarti seperti itu ya untuk cara menentukan jumlah molekul. Oke, berarti udah pada bisa semuanya. Udah berarti ketika kelas berarti mendengarkan. Oke, selanjutnya ini ada persen unsur dalam senyawa. Apa sih itu? Persentase massa dari tiap unsur yang terkandung dalam suatu senyawa, di mana dinyatakan dalam persentase jumlah unsur, persentase sama dengan jumlah unsur dikali dengan massa molar, MR-nya ya, atau AR-nya suatu unsur. Kemudian dibagi dengan massa molarnya. Massa molarnya itu MR dari senyawanya dikali dengan 100%. Nah, di mana di sini ada contoh soalnya NH3. Nah, di sini N-nya itu jumlahnya 1, massa molarnya AR itu adalah 14. Jadi di sini 1 kali 14 dibagi dengan MR-nya tadi udah kita hitung tadi yang di awal tuh, yaitu 17 gram per mol. Yang ini nih. Nah, udah kita ketahui, udah kita hitung, berarti kita bisa masukkan di soal 17, nanti hasilnya dikali 100% sama dengan 8,25%. Nah, ini yang H juga sama. 1 dikali AR-nya H itu 1 dibagi dengan 17 dikali 100%. Hasilnya 17,75%. Nah, kalau dijumlah keduanya berarti hasilnya 100%. Nah, berarti ini menunjukkan dalam suatu senyawa NH3 itu persentase unsur dalam senyawanya itu 100%. Oke, kita ke contoh soal. Hitunglah persen komposisi unsur dalam senyawa berikut. K3 ASO4. Nah, berarti ini di sini ada persentase dari unsur K, persentase dari unsur AS, dan persentase dari unsur O. Oke, K3 ASO4 ini merupakan senyawa apa, Devi? Apa nama senyawanya K3 ASO4 ini? Kemarin udah. Atau ada yang mau menjawab? Saya Bang. Saya Bang, Bang. saya. Ya, Bang. ada Grace. Coba Grace, apa Grace namanya Grace? K3ASO4 itu senyawa kalium arsenat. Iya, kalium arsenat. Betul. Arsenat. Ya. Ini senyawa apa kemarin, molekular atau ionik?
Molekular, Molekular. Bang. Iya, betul ya. Nggak usah sebutkan dengan jelas ya, biar kita ngiris slide juga. Oke, nah berarti kita selanjutnya cari persen komposisinya, di mana tadi ARK itu jumlah K itu di situ ada 3 dikali dengan Tiga. AR-nya K itu 39. berapa? 39. 39, Bang. Ya, 39. Ini kita cari MR. MR-nya itu kalau kita cari nanti itu hasilnya 256. ya 256 gram per mol. Oke. 56. Nah, kita masukkan 256 dikali dengan unsur 100%. Iya, hasilnya berapa ini? 3 kali 39 dibagi 25 sampai 100%. 45,40%. 45,70 7%. atau 40? Oh, 7 ya. 7. Oke. 7,7%. Yes. Selanjutnya yang AS. AS itu ada 1%. AS. Itu dia ada 1 dikali AR-nya berapa AS? 75. 75. Ya, 75 dibagi dengan 256 dikali 100%. Ya, hasilnya berapa? 29,2. 2 atau 3. Tadi ada yang bilang dia, ada yang bilang 2 nih. Iya. Ya, kurang lebihnya seperti itulah ya di belakang angka. Oke. Terus kemudian yang terakhir ada O, yaitu O itu ada 4. 4 dikali 16 per 6 kali 6. 6. Iya. 156. Hasilnya 25%. 25%. Oke, berarti ini kalau kita jumlahkan keseluruhannya, unsur dari K3 ASO4 100. itu memiliki persen komposisi sebesar 100%. Nah, ini persen komposisinya 100% ya. Nah, ini selanjutnya ada pada mamalia laktosa, gula susu dimetabolisme menjadi glukosa C6H12O6. Nutrisi kunci untuk menghasilkan energi potensial kimia. Hitunglah persen massa dari masing-masing tersebut. Berarti di sini ada persentase C, persentase H, dan persentase dari O. Coba tadi yang Saya Bang. ada Iya. Saya Bang. Saya. salah satu sebut nama ini satu-satu coba yang persen C, H tuh ada 3 nih. Siapa? Azahra Bang. Azara. Oke, Azara yang C. Boleh yang C, Azara. Oke. Jadi 6 Dikali 12. ya bagi MR-nya itu 180. 180 ya, MR dari glukosa ya. Oke, 180 kali 100%. Oke, berarti hasilnya berapa? 100%. Dibuletin 40%. 40%. Oke. Oke, selanjutnya yang persen H. Oke, terima kasih Azahra. Saya Bang. Tetap. Ini panggilannya siapa ya? Bang. Ola atau siapa? Olah, Bang. Ola. Oke, Ola boleh Ola, Ola persen H. Yang persen H ya, Bang? Ya. Itu 12 kali 1 gram per mol. Ya, per 180 ya. Iya. Hasilnya berapa? Ya. Ola? 180, Bang. Hasilnya itu 6,67%. Berapa? 6,67%. Ya, oke, terima kasih Ola ya, segitu. Saya Bang, yang O. Saya Bang. Saya tadi ngeliat sinyalnya. Saya Bang. Saya Bang. Present dulu ya, coba Anastasia nanti Anastasia coba Saya Bang. present dulu. Oke, Azara udah Saya coba. Bang. Saya Bang. Sri Wahyuni sabar ya. Bang, Kayaknya saya Bang. TPP 12 ini terlalu Iya. aktif ya kan. Oke, Sri Wahyuni boleh Sri Wahyuni. Ya, Bang.
Jadi 16 dikali 6 per 180 dikali 100%. Ya, hasilnya 53%. 53%. Oke. Nah, berarti di dalam persen komposisi unsur dari glukosa atau C6H12O6, persen komposisinya itu sebesar, itu berarti 99 ya. Ya, 99,6. Nah, kurang lebihnya seperti ini ya. Mungkin ada slipnya yang di belakang angka koma aja. Mungkin berapa selisihnya. Nah, kurang lebihnya untuk menghitung persen komposisi suatu unsur seperti itu. Oke, udah paham berarti ya semuanya. Oke, selanjutnya kita masuk ke hukum dasar kimia. Nah, di hukum dasar kimia ini ada banyak, bukan lebih dari satu ya. Nanti kita akan belajar satu-satu mendalami. Nah, yang pertama itu hukum kekekalan massa. Di hukum kekekalan massa itu hasil temuannya Lavoisier, di mana dinyatakan massa zat sebelum dan sesudah reaksi selalu sama. Berarti bisa kita tuliskan massa sebelum sama dengan massa sesudah, itu dia sama. Nah, coba kita lihat soalnya. Di antara reaksi-reaksi di bawah ini yang tidak mengikuti hukum kekekalan massa adalah, ingat tadi massa sebelum dan sesudah sama. Berarti antara reaktan dan produk dia harus setara atau sama. Nah coba Ekia, reaktan dan produk. Reaktan itu di sebelah mana, produk di sebelah mana? Ya. Oke, ada Hasan, coba Hasan. Untuk reaktan itu ada di sebelah kiri, Bang, dan untuk produk ada di sebelah kanan. Iya, betul ya. Di reaktan itu sebelah kiri, sedangkan produk itu sebelah kanan. Ya, betul. Nah, berarti di sini kita cek di soalnya. Yang A, 5 gram ke 10 gram tembaga, berarti totalnya di reaktan ada 15, berarti di produk harus 15. Nah, berarti ini dia memenuhi hukum kekekalan massa, karena massa sebelum dan sesudah sama. Terus yang B, 2 gram belerang ditambah 3,5, berarti ini 5,5. Nah, berarti di produk juga harus sama, yaitu 5,5 gram. Berarti ini memenuhi hukum kekekalan massa. Yang C, 5 ditambah 10 berarti 15. Nah, berarti yang di sebelah produk berarti harus 15, tapi di sini ada 10, berarti dia tidak memenuhi hukum kekekalan massa karena dia nggak sama. Yang D, 3 gram karbon ditambah 8 gram oksigen berarti ada 11 totalnya. Nah, di produk juga ada 11, berarti dia memenuhi hukum kekekalan massa. Yang E, Memenuhi. 1 gram oksigen ditambah 8 gram hidrogen, berarti ini ada 9. Di samping juga ada 9, berarti dia memenuhi. Berarti yang tidak memenuhi hukum kekekalan massa adalah jawabannya yang C. Seperti itu. Jadi massa sebelum dan sesudah itu sama. Oh, ini ada yang namanya Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pesawaran. Siapa ini? Wah, saya diawasin sama dinas nih. Siapa tuh? Oke. Hukum perbandingan tetap ya. Yang kedua itu adalah hukum perbandingan tetap, di mana perbandingan massa unsur dalam satu senyawa tertentu adalah tetap. Nah, kita bisa lihat di contoh soalnya. Pada percobaan reaksi logam besi dan belerang menghasilkan besi 2 sulfida, menghasilkan perbandingan massa sebagai berikut. Nah, ini ada tabelnya ya. Nah, kita langsung aja. Kita pertama, kalau di dalam hukum, di stoikiometri, kita menggunakan perbandingan
mol. Kita fokusnya perbandingan mol. Karena di sini nggak diketahui secara pasti, maksudnya nggak ditanyakan secara pasti molnya berapa, berarti kita harus cari menggunakan perbandingan massa dulu. Di mana perbandingan massa Fe dan S yang kita cari. Nah, coba dari persamaan 1 dan 2, kira-kira yang memenuhi hukum kekekalan massa itu yang mana? Yang persamaan 1 atau yang persamaan 2? Tadi ingat massa sebelum dan Persamaan 2. ya, berarti Persamaan kedua, Bang. Persamaan kedua, Bang. Iya, Bang. Oke, betul. Massa sebelum dan sesudah adalah sama. Nah, berarti kita bisa kita masukkan di sini untuk yang Fe 2,8 berbanding dengan 1,6. Nah, ini kita bisa setarakan, yaitu dengan cara kita melihat yang ada koefisien di atasnya. Kita menggunakan asumsi. Nah, 6 gram ditambah 3,2 sama dengan 8,2. Karena di sini produknya 8,8 berarti sama dengan 4 gram. Nah, berarti ini kita kalikan. Ini kita bulatkan untuk nyari perbandingan mol, kita kalikan dengan 0,4. Berarti 2,8 kali 0,4 itu adalah hasilnya 1,12. 1,12, Bang. 1,12. Sebentar ya. 0,64. Sebentar. 0,64, Bang. Iya, oke. 0,64. Sebentar, saya menghitung. Sepertinya ini ada perbandingan yang salah. Sebentar, saya teliti lagi. PS 28 berbanding 1,8 berbanding 1,6. Oh iya, salah ya, betul. Ini bukan dikali tetapi dibagi ya, karena di atasnya itu tadi kan 0,4 gram. Berarti kalau ini dibagi, ya biar menjadi setara, 0, artinya gini, di atas ini kan dia kekurangan 0,4, berarti biar di bawahnya itu menjadi setara melalui perbandingan, berarti kita bagi dengan yang sisanya. Nanti contohnya kalau ada persamaan 3 dan 4, itu pasti selisihnya kurang lebihnya sama, 0,4. Nah, berarti yang pertama itu kita cari hukum kekekalan massa dulu, yang tetap itu yang sesudah dan sebelum itu adalah sama. Kemudian kita nanti baru hitungkan, yaitu dengan cara kita mengurangi massa yang kurang gitu. Nah, ini kita kan yang atas tadi 6 tambah 3,2 9,2 dikurang 8,8 hasilnya 0,4 kan. Berarti kita bagikan 0,4 biar menjadi perbandingan yang setara. Nanti biar kita bisa bagi sama-sama keduanya. Berarti 2,8 dibagi 0,4 hasilnya berapa? 7. 7, Bang. Berarti ini Fe-nya 7. Kemudian 1,6 dibagi 0,4 hasilnya 4. 4. Nah, 4, Bang. benar. Nah, berarti di sini kita udah dapat perbandingannya. Nah, selanjutnya kita bisa cari gunakan persamaan reaksi kimia di mana Fe ditambah S itu menghasilkan FeS. Kita bisa gunakan di mana pembandingnya itu tadi adalah 7 di Fe dan S itu adalah 4. FeS-nya nggak usah. Nah, kemudian kita menggunakan reaksi mula-mula, bereaksi, dan sisa. Nah, sekarang kita cari mula-mulanya. Mula-mulanya kita cari menggunakan rumus mula-mula. Mula-mulanya kita
menggunakan rumus yaitu apa namanya? Gram yang awal dibagi dengan pembanding. Nah, Bang, kita bisa tahu pembandingnya dari mana? Berarti kita yang pertama kita harus cari reaksi pembatasnya terlebih dahulu biar kita bisa tahu siapa yang habis duluan sehingga kita bisa reaksikan. Nah, di mana kita cari reaksi pembatas? Reaksi pembatas itu bisa dicari dengan yaitu ya ini mula-mulanya berapa di soal itu? Kita menggunakan persamaan 1 ya, karena persamaan 2 tadi sudah tetap, artinya sudah memenuhi hukum. Nah, mula-mula yang Fe ini adalah 6 gram. Harusnya kalau di dalam persamaan reaksi kimia itu menggunakan mol ya, teman-teman. Tapi karena di sini dia nggak ditanyakan secara apa namanya secara mendetail molnya, berarti kita fokus yang ada di soal 6, yang S itu 3,2. Nah, kita bisa cari mula-mula dibagi dengan pembanding untuk mengetahui rumus pembatas. Nah, yang pertama itu kita cari yang Fe. Mula-mulanya dia 6, kemudian pembandingnya itu dia adalah berapa tadi? 7. Ya. 6 dibagi 7 sama dengan 0,85. Nah, kemudian yang S. Yang S ini tadi 3,2 dibagi dengan 4, hasilnya 0,8. Nah, di antara kedua ini, kira-kira yang berhak menjadi reaksi pembatas yang mana? Yang Fe atau yang S? Yang S, Bang. Yang S. Yang S ya. Kenapa kok bisa begitu? Karena Yang S. pembatas itu Dia habis. harus habis duluan biar bisa dikatakan sebagai reaksi pembatas. Nah, berarti yang paling kecil Batas. adalah 0,8. Nah, berarti kita anggap reaksi pembatasnya itu adalah si S, yang S ya. Berarti ini kita sudah habis bereaksi. Berarti ini kita tuliskan yang bereaksi 3,2. Nanti kita buktikan apakah benar 3,2 itu dia bereaksi. Nah, kemudian caranya yaitu kita nyari yang Fe bereaksi. Fe bereaksi ya, bereaksi dari si Fe. Caranya kita menggunakan rumus yaitu di mana Fe kita menggunakan rumus dari si reaksi pembatas, di mana reaksi pembatas tadi adalah 3,2, reaksi pembatasnya punya S per 4 dikali dengan molnya si Fe. Nah, kita masukkan 3,2 per 4 dikali 7. Hasilnya berapa? 5,6, Bang. 5,6. Oke, kita tuliskan di sini 5,6. Nah, sekarang kita buktikan apakah benar, Bang, yang bereaksi dari si S itu 3,2. Kita buktikan. Ini kita anggap aja yang S tadi ini ya, apa dia bereaksi habis gitu. Nah, nanti kita bisa menuliskan di bereaksi yang sebelah sini. 3,2 per 4 dikali dengan 4. Nah, 4 itu perbandingan dari si S-nya ya, kan berarti 3,2. Nah, berarti kita bisa tuliskan di sebelah sini 3,2, yaitu habis bereaksi. Berarti yang ini 0, yang sisanya ini adalah 0,4. Nah, kemudian ini sudah dapat sisanya, yaitu yang Fe. Berarti kalau ditanya berdasarkan tabel tersebut, perbandingan massa Fe dan S itu perbandingannya 7:4 pada FeS. Setelah itu, tentukan masing-masing data yang bersisa pada reaktannya. Berarti yang sisa itu punyanya si Fe. Sehingga, biar dapat massa FeS 8,8, kita bisa tambahkan apakah benar FeS ini habis 8,8, yaitu Fe yang bereaksi ditambah dengan S yang bereaksi. Nah, coba Fe yang bereaksi tadi itu 5,6 ditambah S yang bereaksi itu adalah 3,2. Kalau dijumlahkan berarti 8,8. Nah, berarti 8,8. ya, berarti seharusnya massa Fe dan S yang bereaksi itu di dalam soal persamaan 1 itu adalah 5,6 ditambah 3,2 untuk menghasilkan 8,8. Berarti Fe yang di persamaan ini kira-kira dia kelebihan atau kekurangan? Kelebihan, Bang. Ya, dia kelebihan, yaitu harusnya Kelebihan, dia Bang.
tetapi dia 6 gram. Nah, seperti itu cara membuktikan hukum perbandingan tetap. Oke, yang selanjutnya. Ini ada hukum perbandingan berganda. Hukum perbandingan berganda nanti ini bisa dibaca sendiri deskripsinya. Nah, ini ada suatu unsur P dan Q dapat membentuk senyawa dengan data seperti pada tabel. Menurut hukum perbandingan berganda dari Dalton, perbandingan massa Q pada senyawa 1 dan massa Q pada senyawa 2 adalah, nah ini kita bisa asumsikan, salah satunya ini kita harus buat tetap. Contoh kita memilih yang P ya, yang P ini kita anggap tetap. Nah, berarti senyawa 1, kemudian ada senyawa 2. Nah, berarti ini 3,2, 0,8. Ada 3,2 dan 1,2. Nah, ini kita buat tetap berarti harus sama-samanya kita kalikan sama 0,8 kali 3,2. Nah, biar ini salah satunya tetap yang P ya. Nah, berarti 3,2 kali 0,8 hasilnya 2,56 ya. 8 kali 2, 6, 1 ya. Berarti 0,8 dikali 3,2 juga sama 2,56. Nah, ini yang massa P ini sudah tetap nih. Nah, berarti kita bisa hiraukan. Nah, selanjutnya berarti kita cari perbandingan massa Q. Perbandingan massa Q pada senyawa 1 dan 2. Berarti kita fokusnya yang cari senyawa Q-nya. Perbandingannya berapa persen. Yang ini nanti ini yang dicari. Nah, kita kalikan 3,2 kali 0,8 hasilnya 2,56. 2 kali 3,2 hasil. Ada yang sudah dapat? 1,2 kali 3,2 hasilnya 3,84. Nah, kita sudah dapat perbandingan nih antara massa Q1, Q dari senyawa 1 dan Q senyawa 2 ya. Nah, berarti kita bisa langsung masukkan, yaitu dengan cara senyawa 1 berbanding senyawa 2. Nah, kita bisa masukkan, yaitu senyawa 1 2,56 berbanding 3,84. Sama-sama kita bagikan 2,56 agar ini bisa perbandingan. Ini berarti 2,5 dibagi 2,56 1 banding 3,84 dibagi 2,56 sama dengan 1,5. 1,5. Oke, nah di ABC nggak ada 1 berbanding 1,5. Berarti kita kalikan lagi menjadi kita bulatkan dikalikan 2. Berarti 1 kali 2, 2 berbanding 1 kali 5 kali 2 berarti 3. Nah, kita cek lagi. Ternyata ada, berarti jawabannya yang A. Nah, kalau sama dia nggak ada, berarti kita kalikan lagi dengan penyebut-penyebut yang lain sampai kita ketemu perbandingan yang tepatnya berapa. Oke, selanjutnya ada hukum perbandingan volume. Itu yang dikenal dengan hukum Gay-Lussac. Itu bisa dibaca ya deskripsinya. Kita ke contoh selanjutnya. Hukum perbandingan volume. Pada P dan T yang sama, P itu tekanan, T itu suhu. Perbandingan volume reaksi dan hasil reaksi dari C3H7OH gas ditambah O2 gas menghasilkan CO2 gas ditambah H2O gas berturut-turut. Nah, ini kita cari perbandingannya. Yang pertama, berarti kita harus setarakan reaksinya dulu. Kita lihat apakah reaksi tersebut sudah setara. Nah, ini reaksinya belum setara. Berarti kita harus setarakan dulu. Yang di sebelah sini C-nya ada 1, di sebelah sini C-nya ada 3. Berarti kita harus setarakan. C3 H2OH bentuknya gas ditambah dengan O2 bentuknya gas menjadi menghasilkan CO2 dalam bentuk gas ditambah H2O dalam bentuk gas. H2O dalam bentuk gas. Ya, ada yang mau memberikan jawaban ini? Saya, Bang. Ya. Saya. Tadi yang pertama kali bilang saya tadi siapa? Yang pertama kali. Ya, Tasya. Saya, Bang. Saya, Bang. Oke, boleh. Anastasia lagi. Kayaknya Anastasia ini aktif banget nih, Anas. Oke, reaksi yang benar bagaimana?
C3H7OH itu koefisiennya 2. Terus 2 yang O2 ditambah yang O2-nya 9. 9. Kalau CO2-nya 6, H2O-nya 8. 8 H2O. Oke, terima kasih Anastasia ya. Sekarang kita cross check ya. Apakah benar yang dikatakan Anastasia? Oke, di sebelah reaktan itu C-nya ada 2. Nah, di sebelah kok ada 2 ya? 6. I. Oh, ini Itu salah. Ini harusnya CH3 ya. C2. C3H harusnya, Bang. C3H. Oh iya, bukan Saya CH. Bang, saya Bang. Saya Bang. Udah ada ini, ntar sabar, ini saya nulis harusnya C3 C3H. H2. Nah, sekarang kita coba di sini yang C ini ada 6 di reaktan, di produk juga ada 6. Oke, sudah. H di sini hanya ada ini kan H7 tambah 1 8. 8 kali 2 16. Nah, di sini hanya ada berapa? 8 kali 2 sama. Selanjutnya O-nya di sini ada 2 ditambah 9 kali 18, berarti ada 20 ya. Berarti di sini ada 12 ditambah 8, 20. Oke, berarti ini udah setara. Nah, kita langsung bisa masukkan perbandingannya. Perbandingannya, yaitu di mana C3H7OH itu perbandingannya 2 berbanding O2-nya itu adalah 9 berbanding CO2-nya adalah 6 berbanding H2-nya ada 8. Berarti dari A sampai E yang memenuhi adalah yang C. Berarti jawabannya adalah C. Seperti itu. Ini soalnya diambil dari soal UTS juga, hukum perbandingan volume. Nanti kurang lebih seperti itu untuk menghitungnya. Jadi harus setarakan dulu reaksinya. Nah, nanti kita akan belajar penyetaraan reaksi di slide selanjutnya. Nah, selanjutnya ini kita ada dari soal di atas, jika volume C3H7OH ialah 120 liter, berapakah volume produknya? Yaitu kita menggunakan rumus nih, F1 per F2, P1 per F2, P2, K1 per K2. Nah, sekarang kita cari P-nya punya siapa? P-nya ini punyanya si CH3. CH3 lagi kan. Ingatnya amonia terus. C3H7OH dibagi dengan volume CO2. Nah, koefisiennya yaitu K itu koefisien ya, saya singkat ya. Punyanya si C3H7OH berbanding dengan volume dari CO2. Nah, yang kita cari apa? Volume CO2. Nah, kita masukkan volume CH3H7-nya berapa? 120 ml dibagi dengan volume CO2. Nah, koefisiennya C3H7OH itu tadi koefisiennya 2. 2 per ini kok VC harusnya K. Ini K. Koefisien CO2-nya itu adalah 6. Nah, ini kita bisa kalikan silang, berarti 6. volume CO2 120 dikali 6 dibagi 2. Berarti 120 hasilnya 360 kan? Katanya mili. Oke, seperti itu. Oke, selanjutnya itu ada hukum dasar kimia, yaitu prinsip Avogadro, di mana rumusnya kurang lebih sama. Tapi kalau yang si Gay-Lussac tadi itu bentuknya koefisien gas. Nah, kalau yang Avogadro ini molekul gas. Nah, kita rumusnya seperti ini. Pada suhu ini contoh soalnya. Pada suhu dan tekanan tertentu, ini soal dari kuis. 2 liter gas nitrogen mengandung N molekul gas nitrogen. Pada suhu dan tekanan yang sama, jumlah molekul gas oksigen yang bervolume 10 liter adalah titik-titik. Kita bisa diketahui di sini ada volumenya, ya, volumenya. Terus berarti ini yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan itu adalah jumlah mol ya, jumlah molekular gas nitrogen, berarti NO2-nya. Oke, ini gas di sini karena dia gas berarti dia nggak bisa berdiri sendiri kecuali kalau dia 2 liter nitrogen ditambah
2 liter nitrogen sama 2 liter oksigen contohnya, baru itu dia bisa berdiri sendiri. Tapi karena dia sifatnya itu gas, di alam itu kan dia nggak bisa berdiri sendiri, berarti ada bilangannya, yaitu kita bisa cari, ini yang dicari ya, dicari tanda tanya, berarti VN2, volume dari N2 dibagi volume dengan O2. Kemudian, N atau jumlah mol gas si N2 dibagikan dengan jumlah mol gas dari O2. Nah, sekarang kita cari volume volume N2-nya itu adalah 2 liter dibagi volume O2-nya itu adalah berapa? 10 liter. Sama dengan N. Molnya itu, molnya si nitrogen tadi mengandung N molekul. Ini kita simbolkan N karena kita dalam soal. Ini yang NO2 yang kita cari. Berarti kita bisa kali silangkan, yaitu 10 liter dikali N dibagi dengan 2 liter. Ini kita bisa coret, berarti 10 dibagi 2 sama dengan 5 N. Nah, berarti dari A sampai E ini yang mendekati, yang benar adalah yang D, 5 N gas molekul oksigen. Nah, seperti itu yang prinsip Avogadro. Oke, sekarang lanjut ke penyentaran reaksi kimia. Jumlah atom kiri, yaitu pada reaktan, harus sama dengan jumlah atom kanan dari produk. Contohnya ini ada Al plus Fe2O3 menghasilkan Al2O3 plus Fe. Nah, kita bisa di sebelah reaktan, ini Al-nya 1, tapi di produk itu ada 2. Berarti kita harus setarakan dulu. Berarti persamaannya berarti 2 Al, biar kita samakan, ditambah Fe2O3 menghasilkan Al2O3 ditambah Fe. Nah, kemudian kita lihat Al-nya di sini udah sama, di produk ada 2, di reaktan ada 2, udah sama nih. Selanjutnya kita lihat Fe. Fe-nya di sebelah reaktan ada 2, di sebelah produk ini ada 1, berarti kita kalikan 2, berarti 2 ya. Udah sama-sama setara. Sekarang kita lihat yang O. O di sebelah reaktan itu ada 3, O di sebelah produk itu ada 3. Nah, berarti ini adalah rumus yang setara. Nah, ini konsep penyetaraan reaksi kimia. Artinya apa? Sama dengan hukum kekekalan massa. Artinya, atom atau senyawa yang di reaktan harus sama dengan senyawa yang ada di produk. Sama yang kayak hukum kekekalan massa tadi. Nah, sekarang ada contoh soalnya. Ada N2O5, NH4NO3, NaHCO3, HCl-CaCO3, dan CO2 plus KOH. Oke, coba Rizky Dwi Hartanto. Boleh yang N2O5. Sebentar ya, saya angkat telepon dulu. N2O5. Sangat wangi dan berharga. In
Oke, kita lanjutkan ya, mohon maaf. Ini ada yang Rizky, N2O5 menghasilkan N2O4 plus O2. Berarti reaksi yang setara bagaimana, Rizky? Reaksi yang setara itu ada jadi 2N2 Hmm? terus plus O2, Bang. 2, gimana? 2N2 2N2 O4 O4 ini menghasilkan menghasilkan itu O-nya O5, Bang. O5. Menghasilkan Oke. O5 menghasilkan 2N2O4 plus O2 min. Plus O2. Ya, oke. Coba kita periksa ya. Di sebelah kanan N-nya ada 4. Di sebelah kiri, kebalik ya. Di sebelah kiri ada 4. Di sebelah kanan ada 4. Oke, udah setara. O-nya ada 10. Di sini O-nya 2 kali 4, 8. Ditambah 2, 10. Oke, reaksinya udah setara. Oke. Yang kedua ada... Saya, Bang. Saya. Saya bang. Sudah, saya Saya. tulis nih. Hisyam. Terus Saya, Saya. Saya, Bang. Yuni. Grace, Bang. Saya, Bang. Saya, Bang. Ada Saya, Dina. Saya belum, Bang. Saya belum, Bang. Saya belum, Bang. Saya, Bang. Saya, Bang. Saya, Bang. Devi, Saya, Bang. Bang. Terus Saya, sebentar, Bang. saya agak pusing nih. Kalian terlalu aktif soalnya. Saya bersyukur banget dapat kelas TPM ini. Dina. Devi, Bang. Terus ya Saya, udah. Bang. Grace. Katanya itu tadi ada Devi. Saya, Bang. Oke, nanti di soal selanjutnya yang perhitungan ya. Oke, boleh Hisyam yang nomor 2. Ya Bang, yang nomor 2 itu cuman beda nambah koefisien di H2O jadi 2H2O. Berarti NH4 NO3 menghasilkan N2O ditambah berapa? 2H2O. Oke, coba kita periksa apakah benar yang dirumuskan Hisyam. N-nya di sini ada 1, Oke, hanya ada 4. Oh, salah, N-nya ada 2 ya. N-nya ada 2, udah setara. O-nya ada 3. 2, 3. Oke, sudah setara. Ya, Sri Wahyuni yang nomor 3 selanjutnya. Jadi 2NaHCO3 Menghasilkan Na2CO3 ditambah plus H2O ya. ditambah CO2. Oke, coba kita lihat apakah sudah setara. Di sebelah kiri Na-nya ada 2, kanan juga ada 2, H-nya ada 2, H-nya juga ada 2, C-nya ada 2, 1, 2, oke. O-nya ada 6, 3, 4, 5, 6. Oke, sudah setara. Ya, selanjutnya ada Dina. Yang nomor 4. HCl-nya ada 4 HCl. 4 HCl. 2 CaCO3. 2 CaCO3 menghasilkan 2 CaCl2. 2 CaCl2. 2 H2O. 2 H2O.
3CO2. 3CO2. Oke, coba kita cek apakah sudah setara. 4H di sebelah kiri, yang di sebelah kanan juga ada 4. Oke, Cl-nya ada 4, Cl-nya juga ada 4. Oke, Ca-nya ada 2. Ca-nya ada 2. Oke, C-nya ada 2. C-nya ini ada 3. Ini nggak setara nih. 1, iya kan? Saya Itu bang, dia. saya bang. Saya aja bang. Oke, siapa tadi tuh? Coba bantu Bang, saya bang. Alia, Saya, bang. Oke, Saya, Alia, Bang. coba Alia melengkapi dari sini Dina. Mana nih Alia? 2 HCl Oh, jadi 2. Oke, saya tuliskan di bawahnya. 2 HCl. ditambah 2 CaCO3 Menghasilkan. menjadi CaCl2 ditambah H2O Iya. ditambah CO2. Oke, coba kita lihat ya apakah sudah setara, kata Alia. Hanya ada 2, Cl-nya ada 2, Cl-nya ada 2. Ca-nya di sini ada 2, di sini ada 1. Salah, berarti di sini ini kita Enggak, itu hapus. enggak ditambah 2, Bang. Yang CaCO3 enggak ditambah 2. Oh, enggak. Oke, salah dengar berarti saya. Iya. Oke, Ca-nya sudah setara, udah. C-nya ada 1, C-nya ada 1, O-nya ada 3. 1, 2, 3. Oke, ini udah setara. Betul ya, Alia. Oke, selanjutnya ada Devi yang nomor 5, CO2 ditambah KOH. CO2 ditambah Tambah 2 KOH menghasilkan K2 CO3 plus ya. H2O. Oke, coba kita periksa apakah sudah setara. C-nya ada 1, O-nya ada 2, tambah 2 berarti 4 ya. 3, 4. Oke, K-nya ada 2. Iya. H-nya ada 2. Iya, ini sudah setara. Oke, berarti teman-teman semua udah paham dari konsep penyetaraan reaksi kimia. Kita lanjutkan. Selanjutnya metode Boole. Nanti ini silakan dibaca di PPT ya. Ada. Nah, selanjutnya ada contoh soal lagi nih. Reaksi yang terjadi antara KClO3 dan HCl adalah KCO3 plus 6 HCl. Menghasilkan KCl plus 3H2O plus 3Cl2. Nah, ini kita serahkan dulu. K-nya ada 1, ini ada 1, Cl-nya ada 1, 2, 1, 2. Cl-nya ini ada 7 berarti ya. 7, 3 ke 3. Cl1. 6, 7. Ini Cl-nya 3, 3H. Cl-nya ini ada 7 juga. Ini kan 6 sama 1, 7. 6H. 6H. Ya, udah setara. Ini sudah setara. Nah, setelah kita memperhatikan rumus reaksi kimianya, selanjutnya kita nyari. Ini ditanya apa? Yang ditanya itu gram ya, gram dari KClO3. Berarti kita bisa menggunakan rumus perbandingan mol dan koefisien, yaitu mol dari KClO3 dibagi dengan mol Cl2. Karena ini ada Cl2 dan ada KClO3. Nah, berarti ini yang diketahui 2 ini. Nah, sama dengan koefisien punyanya si KClO3 dibagi dengan koefisien punyanya Cl2. Kita masukkan molnya Cl3 yang kita cari. Karena untuk mencari massa itu kan perlu data mol ya. Nah, mol Cl2-nya berapa? Yaitu mol Cl2-nya ini belum diketahui. Berarti kita cari dulu mol Cl2. Yaitu caranya massa dibagi dengan mR. Massanya berapa? 142 gram. Dibagi MrCl2, 71. Cl2 bener kan 71? Iya, Bang. 1 ya, 1 gram per mol. Berarti molnya sebesar 142 dibagi 71, 2 mol. Nah, kita udah ketemu nih 2 mol. Selanjutnya koefisien kita lihat KCl3 koefisiennya 1.
Cl2 itu koefisiennya 3, berarti 1/3. Kita kalikan silang, berarti mol KClO3 sama dengan 1/3 dikali 2, sama dengan berapa ya? 2 dibagi 3, 0, berapa? 0,67. 0,67. Iya. 0,67 ya, mol. Ya, sebentar saya hitung ya, nanti kita salah lagi. 2 dibagi 3, 2 dibagi 3. 6, oh ya, 67. Oke. Nah, 67 mol ya. Terus habis kan udah dapat nih mol. Selanjutnya ditanya massa. Berarti kecuali kalau di sini ditanyanya untuk memperoleh 0,2 mol untuk memperoleh 2 mol Cl2, ClO3 diperlukan sebanyak ini berarti mol. Tapi karena di sini bentuk gram, berarti kita konversi dulu, yaitu massa siapa? Massa si KaClO3 sama dengan molnya KClO3 dikali dengan MR-nya. Nah, ini kan 0,67 dikali MR-nya. MR-nya berapa? Yaitu 122 gram per mol. Kita coret molnya. Coret berarti 0,67 dikali 122. 0,67 kali 122. 81,74 gram. Nah, ini berarti massa KClO3. Seperti itu cara menghitungnya. Oke, selanjutnya ada konsep reaksi pembatas. Ya, zat bereaksi yang pertama kali habis digunakan pada reaksi kimia. Yang paling kecil ya. Sekarang kita lihat di contoh soalnya. Berapa gram aluminium sulfida padat dapat dibuang dengan mereaksikan 10 gram aluminium dengan Al 27 gram per mol dan 15 gram sulfur dengan AR 32 per mol. Berapa gram reaktan yang berlebih? Berarti kita di sini cari dulu rumus kimianya, yaitu Al ditambah S sulfur menghasilkan Al2S3. Nah, ini kita setarakan dulu. Berarti Al-nya ini ada 2, koefisiennya S-nya ini ada 3. Dah, baru setara kita bentuk mula-mula, bereaksi, dan sisa. Nah, mula-mulanya belum kita ketahui. Berarti kita cari dulu mula-mulanya dengan cara kita menggunakan konsep mol, yaitu mol Al. Nah, ini dia. Kalau di dalam reaksi kimia, kita harus menggunakan data mol ya, berbeda dengan hukum yang di atas tadi. Itu nggak menggunakan mol karena nggak diketahui dalam soal. Tetapi karena di sini ditanyakan, karena kita mau mencari gram yang berlebih, berarti kita memerlukan data mol. Berarti kita mencari molnya dulu. Mol Al di mana di massa punyanya Al dibagi dengan AR-nya ya. Ini kan oh ya, AR dari Al. Massanya 10 gram dibagi dengan AR-nya 27 gram. Ini kita coret. Berarti molnya sebanyak 0,27 mol. 0,27. Kemudian kita cari mol yang 0,37 ya. Terus habis itu kita cari mol yang S. Berarti sama aja. Ya. 27, Bang. 0, berapa? 0,27. 27. Coba dihitung 10 dibagi 27. Saya dapatnya 0,37. 0,37. 37 ya, betul ya? Ya, benar, Bang. Oke, ini kemudian cari molnya si yang S, yaitu AR. Masanya berapa? Masanya 15 dibagi dengan 32. 15 bagi 32 berarti 0,469. 46 ya? 469. Iya, Oke, Bang. 46 aja dah, 2 aja biar sama di atasnya 37. Oke, kita udah dapat. Berarti kita bisa langsung masukkan, yaitu yang L tadi 0,37 ditaruh di mula-mula dan yang S tadi 0,46. Nah, Al2 sebenarnya nggak ada mula-mulanya. Nah, sekarang kita cari untuk nyari yang bereaksi, kita harus cari yang pembatas dulu. Reaksi
pembatas. Nah, kita harus cari relasi pembatas untuk mengetahui siapa yang habis duluan. Nah, berarti kita cari AL sama dengan rumusnya yaitu mula-mula dibagikan dengan koefisien 0,37 dibagi dengan 2 koefisien dari AL sama dengan 0,18 mol. 0,145. Oh, 0, berapa? 185, Bang. Oh iya, 18 berarti ya, 18. Oke. Kemudian yang S itu berarti 0,46 dibagi dengan koefisiennya 3 sama dengan 3. 0,15. 0,15 Bang. Oke, 15 mol. Nah, dari reaksi pembatas AL dan S, kira-kira yang memenuhi sebagai dikatakan reaksi pembatas yang AL atau yang S? S. Ya, yang S ya, karena dia yang paling sedikit. Bang, Konsepnya. Yang kecil. Reaksi pembatas itu zat bereaksi yang pertama kali habis digunakan dalam reaksi kimia. Berarti yang paling sedikit itu S. Berarti kita tuliskan di sini, yaitu kita asumsikan ini langsung habis ya, berarti 0,46. Nah, sekarang kita lanjut cari yang bereaksi punyanya si AL. Bereaksi punyanya si AL, yaitu rumusnya koefisien dari si AL dibagi dengan koefisien punyanya si S dikali molnya S. Karena yang bereaksi tadi S ya. Nah, koefisien AL berapa? 2. S-nya 3 dikali molnya berapa? Molnya itu 0,46. Berarti berapa? 2/3 dikali 0,46. 0,44 Bang. 0,31 Bang. 0,31 Bang. Iya, berarti di sini yang bereaksi punyanya si AL itu adalah 0,31. Nah, selanjutnya, karena ini di sini ditanyakan apa? Berapa gram natrium berlebih. Nah, punyanya Al2S3, kita juga harus cari, teman-teman. Nah, itu dengan cara yang sama juga. Bereaksi punyanya si Al2S3. Nah, sama juga koefisien punyanya si Al2S3 dibagi dengan ini bisa pilih salah satu, bisa pilih punyanya si koefisien AL, bisa juga punyanya si S karena hasilnya sama. Tetapi molnya juga perhatikan, kalau kita menggunakan mol AL, koefisien AL berarti molnya juga harus AL. Nah, kalau kita menggunakan koefisiennya S, berarti molnya juga harus S. Nah, ini bisa pilih salah satu, nanti hasilnya sama. Berarti koefisien AL itu 1, kita contohnya menggunakan AL ya, yaitu 2, dikali molnya ini menggunakan mol bereaksi punyanya si AL yaitu 0,31. Jadi 0,31 dibagi 2 sama dengan 30 bagi 2 0,15. Berarti 0,15-an ya. Ya Bang. Nah, berarti Iya, di sini Bang. kan 0,15. Nah, berarti kita bisa masukkan 0,15. Ini satuannya mol, ini habis bereaksi, ini berarti 0,06 mol. Nah, ditanya nih, berapa gram 0,06 Bang. yang lebih? Nah, kita udah ada data mol, selanjutnya kita cari massa. Masanya kita punyanya si AL. Kita cari AL dulu ya. Massa AL berarti mol dikalikan AR dari AL. Atom relatif dari aluminium. Molnya berapa? 0,06 mol. Dikali AR-nya itu tadi 27 gram per mol. Kita coret yang mol. Berarti 0,06 dikali 27 sama dengan 1,62. 1,62. Bang. Iya, ini reaktan yang berlebih. Nah, tapi di sini masih ada lagi reaktan yang berlebih, yaitu punyanya Al2S3. Nah, berarti kita cari juga. Berarti massa punyanya Al2S3 sama dengan mol dikali dengan MR punyanya Al2S3. Nah, yaitu molnya berapa? 0,15. Nah, dikali dengan MR2S3. 15. Berapa? Ada yang sudah menghitung?
Al Dua. 27 kali 2 itu 54 ya. Sulfur itu kan tadi S3, 3 dikali 32 berarti 96 ditambah 54 150. 150. 150 gram per mol. Oke, ini kita coret yang mol. Berarti kita mendapatkan 0,15 dikalikan 150 sama dengan 22,5 Bang. 22,5 gram. 3,4 Bang. 2,5. Ya, 2, berapa? Ya, nanti hasil akhirnya silakan nanti Betul teman Bang. cek sendiri ya. 22,5. 2,5 ya hasilnya. 22,5 Bang. Oh, 22,5. Oke, udah betul ya. Nah, itu untuk yang nyari beratan FB. Nah, selanjutnya nih soal yang terakhir. Pada reaksi antara 5 molekul SO2, nah ini kita langsung, ini soal yang ini ada di soal kuis. Kuis yang di tahun saya ya, nggak tahu kalau di tahun kalian. Nah, ini pada reaksi 5 molekul SO2, kita langsung masukkan aja. 5 molekul SO2 ditambah dengan 2 molekul O2 menghasilkan 4 molekul SO3 ditambah 1 molekul SO2. Nah, ini kita bisa setarakan reaksinya dengan cara, ini kan 1 ya koefisien tadi, ini bisa kita coret, berarti ini kita tinggal sisa 4 reaksi. Berarti 4 reaksi SO2 ditambahkan dengan 2O2 menjadi 4 SO3. Bang, kalau semua dicoret begitu apakah sama? Coba kita lihat. Di sini ada 4S, di sini juga ada 4S, O-nya di sini ada 8, 8 ditambah 4 itu ada 12, di sini juga 12 setara. Nah, ini kita bisa coret lagi ternyata teman-teman, yaitu kita membagian koefisiennya dibagi 2. Nah, sehingga akan menghasilkan 2SO2 ditambah O2 menjadi 2S. Bang, kok diperkecil lagi? Emang setara? Coba kita cek. 2S, 2S. O-nya di sini ada 4 ditambah 2, 6. Di sini juga ada 6. Nah, ini reaksi yang setara. Nah, sekarang kita lanjutkan, yaitu mula-mula, bereaksi, dan sisa. Mula-mulanya udah diketahui, yaitu di soal SO2-nya itu sebanyak 4,2, O2-nya itu 3,6. Nah, selanjutnya kita harus cari yang reaksi pembatas dulu. Nah, reaksi pembatas. Nah, reaksi pembatasnya itu kita nyari dulu. Mol SO2 sama dengan 4,2 dibagi koefisiennya 2, berarti 2,1 mol. Nah, selanjutnya punyanya si O2. 3,6 dibagi 1 sama dengan 3,6 mol. Nah, berarti dari reaksi SO2 dan O2 yang berhak dijadikan reaksi pembatas adalah punyanya si SO2. Karena dia yang paling sedikit, yang akan cepat habis. SO2. Ya, ini reaksi pembatasnya. Nah, oke. Selanjutnya, berarti kita sudah dapat reaksi pembatas. Berarti kita cari yang bereaksi. Bereaksi punyanya si. Ini tadi SO2 ya, berarti di sini kita kurangkan 4,2. Kita asumsikan langsung habis. Tadi kan dia habis bereaksi. Bereaksi punyanya O2. Berarti koefisien punyanya si O2 dibagi dengan koefisien punyanya SO2 dikali mol SO2. Nah, sekarang kita coba. Koefisien O2 itu adalah 1. Koefisien SO2 itu 2. Dikalikan molnya SO2 itu adalah 4,2. Jadi berarti 2,1. Yaitu mol. Berarti ini yang O2 yang bereaksinya itu 2,1 mol. Nah, selanjutnya kita cari SO3-nya juga harus kita cari karena dia masih ada juga yang di situ. Kita cari yaitu bereaksi punyanya si SO3, yaitu koefisien punyanya si SO3 itu kan ada 2 dibagi. Boleh pilih salah satu, boleh pilih punyanya koefisien SO2 atau O2-nya. Contoh kita pilih SO2, berarti 2/2 dikali koefisiennya juga punyanya si SO2, yaitu 4,2. Jadi 4,2 mol. Contoh kalau saya memilih yang O2, apakah bisa? Coba 2 dibagi 1 dikali
punyanya koefisiennya O2 itu ada 3,6. Salah ya. Nah, nanti kurang lebihnya hasilnya juga sama, molnya O2-nya gitu ya. Nah, sehingga kita bisa kita bisa tuliskan di sini berarti 4,2 mol. Nah, sekarang kita kurangkan. Aduh, miring lagi. Nah, ini kita bisa kurangkan. Berarti ini jadi 0, 3,6 dikurang 2,1 berarti 1,5 mol. Kemudian ini 4,2 mol. Nah, yang ditanya tadi apa? Berapa mol SO3 yang dihasilkan? Berarti mol SO3 yang dihasilkan itu adalah sebesar 4,2 mol. Ini jawabannya. Nah, contoh kalau ditanya, berapakah massa yang berlebih dari O2? Contoh nih, massa berlebih O2 berarti massa itu dengan mol dikali dengan MR-nya, MrO2. Nah, berarti kan molnya 1,5 dikali MrO2 itu 16 kali 2, 32. Ya, nanti berapa? Terus massa punyanya SO3. Berarti mol dikali dengan MR-nya SO3. Berarti nanti molnya berapa? 4,2 dikali MR SO3 itu berarti MR-nya 3. Ya, nanti silakan dicari lah ya. Oke, nah kurang lebih seperti itu untuk pertemuan hari ini. Oke, sebelum saya absen, apakah ada yang ditanyakan? Ini apakah perlu saya save? Share ke Iya, Bang. Bang. Perlu, Bang. Bang. Kalian mau Bang, saya mau PPT yang kosongan aja biar saya kerjain sendiri. Oke, nggak apa-apa sih juga. Yang Oke. ada isinya. Yang ada isinya aja, Bang. Iya. Oke. Sebelum saya tutup, kita absen dulu ya. Iya, Bang.